Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh melewati malam yang panjang dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam yang kami lalui, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca 1 Tawarikh pasal 28. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud di sana menggambarkan betapa dekatnya Daud dengan Allah. Kita tahu Alkitab mencatat bagaimana jatuhnya Daud di dalam dosa perzinahan. Namun jikalau kita melihat kehidupan Daud bahwa sesungguhnya dia adalah seorang yang sungguh dekat dengan Tuhan. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ia segera merespon dan tidak mengeraskan hati dan segera bertobat. Di dalam kedekatan itu Daud sangat rindu untuk membangun bait Allah, agar ada sebuah tempat bagi Tuhan. Namun Tuhan tidak mengizinkannya karena ia seorang prajurit yang sudah banyak menumpahkan darah. Namun akhirnya Tuhan memilih dari beberapa anaknya, Tuhan pilih yakni Salomo untuk membangun bait Allah itu. Daud yang mempersiapkan semua alat-alat dan perkakasnya, dan Salomo lah kelak yang akan membangunnya. Di dalam ayat yang kita baca di sana dicatat Tuhan telah memilih Salomo menjadi anaknya dan Allah menjadi bapanya. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan memilih Salomo? Sementara ibu daripada Salomo adalah Batseba, di mana Daud berzina, di mana Daud memperolehnya dengan cara licik. Namun kenapa Tuhan memilih anak daripada Batseba, yakni Salomo, untuk membangun bait Allah itu, di mana tempat Allah berdiam di dalamnya? Apakah Tuhan juga tidak tahu jikalau pada masa tuanya Salomo hanya setengah hati kepada Tuhan karena hatinya dicondongkan oleh istri-istri yang begitu banyak untuk menyembah kepada Baal dan berhala? Saudara, inilah yang tidak bisa kita fahami. Jadi kembali kita tahu bahwa pemilihan itu adalah sebuah anugerah. Pilihan itu adalah tanpa syarat. Jikalau Tuhan memilih Salomo itu karena belas kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena Salomo hebat, bukan karena Salomo suci, bukan karena Salomo lebih baik daripada anak-anak Daud yang lain, tidak. Tetapi itu adalah sebuah anugerah di mana di dalam ketidaksempurnaan Salomo, dia diberi anugerah untuk membangun bait Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, jikalau Tuhan memilih kita untuk melayaninya, Tuhan memilih kita untuk mempercayakan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Apakah itu karunia, potensi, talenta, bakat, jabatan, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya. Sekali lagi Tuhan menitipkan itu kepada kita bukan karena Tuhan tidak mengenal dan tidak tahu siapa kita. Dan bukan karena kita lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih pintar dari orang lain. Sekali lagi bukan. Seperti halnya Salomo, apakah Tuhan tidak tahu jikalau kelak di masa tuanya hatinya hanya setengah berpaut kepada Tuhan? Tuhan tahu, saudara.
Tapi kenapa Tuhan memilih Salomo seperti dalam ayat yang ke-6, aku telah memilih anakmu Salomo, dia kelak yang akan membangun bait Allah itu. Ya, jikalau Tuhan memilih Salomo itu adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan, sebuah anugerah yang sangat istimewa. Dan kita tahu, tak ada bait Allah yang termegah di sepanjang sejarah bagi bangsa Israel kecuali yang dibangun oleh Raja Salomo. Saudara, jikalau Tuhan memilih kita, itu bukan karena kita lebih baik. Juga Tuhan tahu segala kelemahan, keburukan, keterbatasan kita. Tapi mari kita meresponi itu semua dengan anugerah. Dan kita syukuri dengan bersandar kepada Tuhan untuk melakukan hal lebih baik dari hari ke hari. Sebagai rasa syukur kita, karena kita tahu kita dipilih bukan karena lebih baik. Tapi sekali lagi, jikalau Tuhan mempercayakan kita untuk melayani, Tuhan mempercayakan bakat karunia tertentu kepada kita, atau ada hal-hal yang Tuhan percayakan hal yang lain kepada kita, jabatan, kekayaan, harta, kepintaran, sekali lagi itu sebuah anugerah. Mari kita kembalikan semua itu kepada Tuhan dan kita mengelola sebagai penata layan yang baik dengan melibatkan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan nyata bahwa Tuhan ada di sana. Saudara, hidup ini adalah anugerah. Mari kita berikan kepada Tuhan untuk dibentuk dan dipakai seturut kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ini hidup kami. Melalui perenungan Salomo kami diingatkan Tuhan memilih dia untuk membangun bait Allah. Bukan karena dia lebih baik daripada anak-anak yang lain. Tapi sekali lagi itu sebuah anugerah. Tuhan, kami disadarkan hidup kami anugerah. Dan semua yang Tuhan titip dalam hidup kami itu pun adalah anugerah. Bapa, mampukan kami untuk mengelola semua yang Engkau titip dalam hidup kami tanpa kecuali. Agar kami boleh kelola itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat, dan untuk menjadi pribadi yang memperkenan Tuhan. Ini hidup kami, bentuk, baharui, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan pakai hidup kami menjadi bejana bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.